Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian, salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan lanjutkan kembali pada kesempatan kali ini di pertemuan ke-6 ini untuk sama-sama kita membahas atau mengkaji tentang sejarah Khulafa ar-Rasyidun, sejarah khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan petunjuk, yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian juga Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka semua. Nah, di pertemuan ke-6 ini kita masih akan melanjutkan tentang sejarah dari khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lebih khusus kita akan menyampaikan tentang upaya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam menumpas gerakan-gerakan murtad dan orang-orang yang ingin keluar dari agama Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Belum lama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menerima atau menjabat sebagai seorang khalifah Islam menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wafat. Maka disebutkan muncullah gerakan-gerakan murtad atau gerakan-gerakan yang mengindikasikan bahwa mereka akan keluar dari agama Islam di penjuru Jazirah Arabia ketika itu. Dan gerakan-gerakan murtad inilah yang nantinya menjadi sumber fitnah yang besar yang tidak diketahui besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah menyebutkan, Muhammad bin Ishaq berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka orang-orang Arab kembali murtad. Yahudi dan Nasrani menampakkan taring mereka. Sementara kemunafikan mulai tersebar. Dan umat Islam ketika itu diibaratkan seperti domba yang kucar-kacir, diguyur hujan lebat pada malam yang pekat dan dingin. Hingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan berhasil menyatukan mereka kembali. Kemudian Al-Imam Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam As-Sirah An-Nabawiyah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kata beliau, kebanyakan dari penduduk Makkah ingin kembali murtad, keluar dari Islam. Hingga ketika itu gubernur Makkah Attab ibn Asid mengkhawatirkan keberadaan mereka dan bersembunyi. Maka ketika itu berdirilah seorang sahabat yang mulia, Suhail bin Amr.
beliau berpidato ya dengan memuji Allah, kemudian ia menyebutkan perihal wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menambah Islam kecuali semakin kuat. Maka barang siapa yang kami curigai keluar dari agama ini, niscaya akan aku penggal kepalanya. Demikianlah perkataan Suhail ibn Amr radhiyallahu taala anhu arda. Nah, akhirnya ya, orang-orang ketika itu kembali kepada Islam dan berhenti dari keinginan untuk murtad atau keluar dari Islam. Dan Attab bin Asid pun yang tadi dia sembunyi muncul begitu ya. Inilah ya yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Umar ya hendak menanggalkan gigi seorang Suhail bin Amr ketika ia menjadi tawanan perang Badar. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya Umar, innahu asa an yakuma maqaman la tadummannahu. Wahai Umar, semoga suatu saat ia, yaitu Suhail bin Amr, akan dapat mengambil sikap yang benar dalam kondisi genting yang tidak akan kamu celah. Itu tadi ya sikap seorang Suhail bin Amr. Ketika dia yang mencurigai akan ada orang yang keluar, akan kupenggal kepalanya seperti itu. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun ya bentuk-bentuk pergerakan murtad pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu disebutkan secara garis besar itu ada dua ya. Pertama disebutkan ya As-Surah Al-Ula, yaitu gambaran pertama adalah kelompok ataupun gerakan yang mereka adalah orang-orang yang enggan ya ataupun menolak untuk mengeluarkan zakat. Ya, karena dalam pandangan orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat tersebut ya, bahwa zakat tersebut dikeluarkan hanyalah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah Rasulullah wafat ya, tidak perlu lagi dikeluarkan zakat tersebut. Ini gambaran pertama orang-orang yang keluar dari Islam ya ketika itu. Nah, yang kedua disebutkan adalah al-khuruj as-sarih, gerakan keluar secara nyata ya, secara terang-terangan anid din, dari agama Islam, wal indimam ya li harakati al-mutanabbi'in, dan bergabung dengan gerakan orang-orang yang mengaku menjadi seorang nabi. Nah, inilah dua gerakan ya. Yang pertama tadi adalah orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dan yang kedua adalah orang-orang yang memang nyata keluar dari Islam dan bergabung dengan orang-orang yang mengikuti Nabi, begitu, orang yang mengaku-ngaku Nabi. Ya. Nah, yang mana disebutkan tidak berapa lama akhirnya kedua gerakan ini pun ya bercampur menjadi satu dan memunculkan permusuhan terhadap agama Islam dan berupaya untuk menghabisi Islam dan kaum muslimin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, berkata Al-Imam Al-Khattabi ya. Beliau menyebutkan ya tentang jenis-jenis gerakan orang-orang yang murtad pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Inna ahlar riddah kanu sinfain, kata beliau. Ya, sesungguhnya orang-orang yang murtad, ahlur riddah, ketika itu ada dua, kata beliau ya. Pertama adalah disebutkan irtaddu aniddin, gerakan orang yang keluar ya dari agama, wa nabadu al-millah, dan juga memisahkan diri dari agama ya, wa adu ilal kufur, dan juga kembali kepada kekafiran. Nah, untuk model ini kata beliau ada dua ya. Yang pertama beliau sebutkan adalah ihdahuma ashab Musailamah min Bani Hanifah. Yang pertama adalah orang yang yaitu adalah sahabat-sahabat atau pengikut dari Musailamah Al-Kazzab dari Bani Hanifah. Dan selain mereka,
alladzina saddaku ala da'wahu bin nubuwah, yang mana mereka ini membenarkan pengakuan Musailamah bahwa dia adalah seorang nabi. Ya, kita ketahui bahwa Musailamah ketika itu memang mengaku bahwa dia adalah seorang nabi, kemudian dia diikuti oleh teman-temannya, oleh suku-sukunya, orang-orang yang satu suku dengannya, dikarenakan sebenarnya adalah fanatisme kesukuan. Nah, kemudian juga ada di antara gerakan-gerakan murtad yang mengaku ikut dan bergabung bersama orang-orang yang mengaku nabi adalah teman-teman dari Al-Aswad Al-Ansi. Mereka ini adalah orang-orang dari Yaman. Nah, mereka ini disebutkan kata Imam Al-Khattabi adalah orang-orang yang mengingkari kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka mengakui kenabian orang-orang selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sementara itu model lain dari jenis-jenis gerakan murtad kata Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala adalah orang-orang yang mengingkari syariat Islam. Mereka mengingkari sholat dan meninggalkan sholat, dan juga mereka mengingkari dan tidak mau mengeluarkan zakat dan perkara-perkara Islam yang lainnya, dan mereka ingkari semua itu serta mereka kembali kepada kejahiliaan bagaimana mereka dulu sebelum datangnya Islam. Nah, sementara itu jenis lain kata beliau juga ada orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Mereka mengakui bahwa sholat itu wajib, tetapi mereka tidak mengakui bahwa zakat itu juga adalah kewajiban. Nah, seperti itu. Nah, itulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis-jenis kemurtadan ataupun gerakan-gerakan murtad yang terjadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warḍah. Tadi kita katakan ada orang yang keluar secara terang-terangan dari agama Islam, kemudian mereka bergabung ikut dengan kelompok yakni orang-orang yang mengaku bahwa mereka adalah nabi seperti Musailamah Al-Kadzdzab, Al-Aswad Al-Ansi, dan juga ada disebutkan Sujah seorang wanita dari Bani Tamim, dan dia diikuti oleh kaumnya seperti itu. Nah, yang kedua adalah mereka yang mengingkari kewajiban-kewajiban syariat dan bahkan tidak mau untuk menunaikan kewajiban syariat, termasuk adalah tidak mau mengeluarkan zakat karena mereka menganggap bahwa zakat itu hanyalah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Nabi wafat maka tidaklah perlu dikeluarkan lagi zakat tersebut, seperti itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya bagaimana sikap dari sahabat yang mulia atau khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, di pertemuan kali ini kita hanya akan menyampaikan bagaimana sikap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu terhadap orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat. Nanti untuk bagaimana sikap beliau terhadap orang-orang yang murtad dan keluar dari Islam serta bergabung dengan gerakan orang-orang yang mengaku nabi, itu akan kita sampaikan pada pertemuan ke-7 insyaallah taala. Nah, hari ini ataupun pertemuan ke-6 ini kita hanya akan menyampaikan sikap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu terhadap orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat, maka dari awal disebutkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memiliki pendapat dan pandangan yang cukup jelas, yaitu wajibnya untuk memerangi mereka yang enggan atau tidak mau untuk mengeluarkan zakat tersebut. Karena orang yang tidak mau mengeluarkan zakat
dihukumi sebagai orang yang keluar dari Islam. Dan orang yang keluar dari Islam maka wajib diperangi, seperti itu. Ini pendapat atau pandangan yang jelas dari awal dari seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, diperangi seperti itu, ya. Nah, sementara pendapat beliau ini, ya, ketika itu memang tidak disepakati, ya, tidak disepakati oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, berpandangan bahwa orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat tidaklah dihukumi sebagai orang-orang yang murtad yang harus diperangi, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dan barang siapa yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka terjaga harta, terjaga jiwanya, kecuali dengan hak, dan perhitungannya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu disebutkan memiliki pendapat yang lain. Mengapa harus memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat seperti itu, ya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, berpendapat juga bahwa sikap enggan, ya, atau tidak mau untuk mengeluarkan zakat itu bisa merusak, ya, atau menghancurkan salah satu rukun terpenting, ya, dari rukun-rukun agama Islam. Dan ketidakmauan mereka atau keengganan mereka untuk mengeluarkan zakat juga bisa menyebabkan sikap sepele, begitu, ya, terhadap rukun Islam tersebut, dan akhirnya bisa menghancurkan rukun-rukun Islam yang lainnya. Oleh sebab itulah, ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, disebutkan bersikap komitmen, ya, dengan pendapat beliau, yaitu wajibnya memerangi orang-orang yang enggan atau tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, hadirin, ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini juga sebagaimana yang disebutkan, ya, oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan, ya, di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kemudian banyak orang yang murtad, ya, dengan jenis-jenis yang telah kita sebutkan tadi, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkeinginan, ya, berkomitmen untuk menyerang ataupun memerangi mereka yang enggan mengeluarkan zakat. Dan juga disebutkan banyaknya orang-orang yang keluar, ya, wa kafara man kafara minal Arab, dan kafirlah orang-orang kafir dari kalangan orang-orang Arab, seperti itu, ya. Maka ketika Abu Bakar disebutkan ingin memerangi mereka, terkhusus mereka yang enggan mengeluarkan zakat, begitu, ya, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika itu mengatakan, kaifa tuqatilun nasa wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Wahai Abu Bakar, begitu, ya, bagaimana mungkin Anda, ya, memerangi manusia, tuqatil an-nasa, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, ya, hingga mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Faman qalaha, ya, maka barang siapa yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, terjaga hartanya, dijaga jiwanya, ya, kecuali dengan hak, ya, dan perhitungannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, maka ketika itu ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya, wallah, kata beliau, ya, demi Allah, la uqatilanna man farraqa baina salati wa zakah. Demi Allah, aku akan perangi, begitu, ya. Aku akan perangi demi Allah orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Fa inna zakata hakul mali. Karena sesungguhnya zakat itu adalah hak harta. Ya. Wallahi law mana'uni anaqa kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Demi Allah, ya. Kalau seandainya mereka tidak mau, enggan untuk mengeluarkan zakat walaupun, ya, sekecil, ya, atau seekor hewan, begitu, ya, yang dulu mereka keluarkan itu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, kemudian mereka sekarang tidak mau mengeluarkannya, laqataltuhum ala man'iha, aku akan perangi mereka karena mereka tidak mau mengeluarkannya. Nah, dalam sebuah riwayat juga disebutkan, ya, wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ihi. Demi Allah, kalau seandainya mereka enggan, ya, tidak mau mengeluarkan zakat walaupun hanya seutas tali, ya, dulu mereka keluarkan itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah masih hidup. Namun ketika saat ini mereka tidak mau mengeluarkan zakat tersebut walaupun seutas tali, laqataltuhum ala man'ihi, aku akan perangi mereka dikarenakan keengganan mereka untuk mengeluarkan zakat tersebut walaupun seutas tali. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah, ya, sebuah sikap komitmen yang tegas, teguh, ya, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah, ya, terhadap mereka, yakni orang-orang yang enggan dan tidak mau untuk mengeluarkan zakat. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu disebutkan pun, ya, akhirnya beliau ketika itu dikatakan, ya, tunduk, ya, setuju, begitu, dan sepakat dengan pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Dan Umar, ya, tahu bahwa jalan ataupun cara yang diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yaitu memerangi orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat, adalah jalan yang benar, ya, dan juga jalan yang baik. Ada maslahatnya, ada manfaat yang didapatkan, begitu, ya, bahwa orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat, arti kata orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, kalaulah mereka tidak diberikan pelajaran, begitu, tidak diperangi, tidak dipaksa untuk mengeluarkan zakat ketika itu, maka, ya, selanjutnya mereka akan murtad, keluar dari Islam, ya, dan bahkan bisa enggan untuk melaksanakan rukun-rukun Islam yang lainnya, ya, seperti salat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pernah, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, ya, terkait sikap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tersebut, yaitu memerangi orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat, walaupun pada awalnya beliau adalah orang yang tidak sepakat dengan hal tersebut, ya, tapi Umar pernah mengatakan, ya, wallahi, kata beliau, ya, demi Allah, ma huwa illa an qad syarahallah sadra Abi Bakar, ya. Ternyata begitu, ya, Allah Subhanahu wa taala melapangkan
Allah telah melapangkan dada dari Abu Bakar Ibn Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Fa'arabtu annahu al-haq. Dan aku tahu bahwa ternyata apa yang dibuat oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu memerangi ya orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat atau tidak mau mengeluarkan zakat, itu adalah suatu kebenaran. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya sikap yang diambil oleh seorang khalifah yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu terhadap orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat. Dari awal sudah jelas sikap beliau ya, pandangan beliau, pendapat beliau bahwa orang yang enggan mengeluarkan zakat wajib untuk diperangi begitu ya, dan dipaksa. Karena kalau tidak maka akan bisa merusak atau menghancurkan salah satu rukun terpenting dalam rukun-rukun agama Islam. Ya, memang ketika itu kondisinya sangat genting ya. Baru saja Rasulullah SAW wafat, sudah banyak ya orang-orang yang menyatakan diri keluar dari Islam dengan beragam macam jenisnya yang telah kita sampaikan tadinya. Sudah hal yang wajar tentunya Abu Bakar untuk menanamkan ya sikap yang tegas tersebut agar orang tidak terus menyepelekan ya, dan bahkan bisa menyebabkan atau menghancurkan ya rukun-rukun Islam yang lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya demikian untuk pertemuan yang ke-6 ini terkait sikap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya dalam memerangi orang-orang yang keluar dari Islam, terkhusus mereka yang enggan untuk mengeluarkan zakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.